Ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Rapik Patrajaya MHI, karena berkat beliau kita bisa mendapatkan tugas makalah ini dan bisa mengerjakan makalah ini insyaallah dengan baik. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang ada di kelas B ini. Semoga selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat walafiat. Dan pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman kelompok saya yang beranggotakan 3 orang. Kami kelompok 5, yaitu 2 cowok 1 cewek. Jadi nama kelompok kami Andri, Kholik Kusuma, dan Nopinda Al-Islami. Nah, kami mengerjakan makalah ini insyaallah dengan baik dan benar, namun tidak sempurna. Karena sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umatnya hanya bisa menjalankan perintah dan tidak melakukan larangan beliau, gitu teman-teman. Di sini izinkan saya Andri untuk mempresentasikan isi makalah kami, yaitu melalui PowerPoint ini yang berjudul Al-Muhkam dan Al-Mutasyabih. Di sini Al-Muhkam Al-Mutasyabih dibagi menjadi 3 bagian teman-teman, yaitu bagian pengertian, macam-macam, dan hikmah. Di sini kami membagikan tugas bagi kelompok kami. Saya menjelaskan tentang pengertian Al-Muhkam dan Al-Mutasyabih. Jadi teman-teman sekalian silakan simak penjelasan sedikit dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf teman-teman, karena saya tidak sempurna, karena sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, langsung saja ke pembahasan pengertian Al-Muhkam dan Al-Mutasyabih. Jadi teman-teman, pengertian Al-Muhkam dan Al-Mutasyabih, muhkam adalah isim maf'ul dan fi'il ahkama yuhkimu, yang menurut bahasa diartikan dengan menahan dari goncangan. Menahan dari goncangan itu maksudnya sesuatu yang kita lakukan setelah itu ingin sekali kita merasakan untuk menahan, seperti kita menahan nafsu gitu teman-teman. Jadi kita harus bisa menahan dari goncangan tersebut. Kata al-hukum berarti memutuskan antara 2 hal atau perkara. Jadi memutuskan itu maksudnya kita sebagai manusia bisa memutuskan di antara 2 hal, mana yang baik dan mana yang buruk. Setelah itu wa ihkam al-syai artinya menguatkan apa yang harus kita kuatkan dalam diri kita, bahwa kita kuat untuk melakukan ini, untuk melakukan itu teman-teman. Setelah itu dan muhkam berarti yang dikokohkan itu maksudnya seperti kita mengkokohkan apa yang harus kita kokohkan. Nah, ihkam al-kalam berarti menguatkan perkataan dengan memisahkan berita yang benar dari berita yang salah. Jadi sesuatu yang kita ucapkan atau dalam perkataan kita dengan memisahkan berita yang benar dan berita yang salah. Jadi kita harus bisa mengetahui dalam perkataan kita itu apa yang salah dan apa yang benar. Jadi kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita omongkan gitu teman-teman. Setelah itu mutasyabih berasal dari fi'il tasyabaha yatasyabahu, yang menurut bahasa berarti apa-apa yang saling menyerupai satu sama lain. Nah, sedikit itu penjelasan pengertian dari saya. Setelah itu di sini ada macam-macam al-ahkam mutasyabih akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Kholik Kusuma atau dipanggil Alek gitu teman-teman. Sekian dari saya, jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam al-muhkam dan al-mutasyabih. Imam As-Sabiti menuliskan bahwasanya al-mutasyabih itu ada 3. 1. Al-mutasyabih al-hakiki. 2. Al-mutasyabih al-idafi. 3. Al-mutasyabih dalam istinbat hukum. Imam As-Sayuti membagi al-mutasyabih dari 3 sudut pandang. A. Dari segi makna, B. Dari segi waktu, C. Dari segi tempat turunnya ayat tersebut, D. Dari segi syarat. Muhkam khusus pada sebagiannya dan mutasyabih khusus pada sebagian lainnya, seperti firman Allah dalam surah Ali Imran. A. Hikmah mengetahui al-muhkam dan al-mutasyabih. Al-muhkam, jika seluruh ayat Al-Quran terdiri dari ayat-ayat muhkamat, maka akan sirnalah ujian keimanan dan amal karena pengertian ayat yang jelas.
Beberapa hikmah mempelajarinya adalah sebagai berikut. 1. Memudahkan bagi manusia mengetahui arti dan maksudnya. Juga mempermudah bagi mereka dalam menghayati makna. Maksudnya agar mudah mengamalkan pelaksanaan ajaran-ajarannya. 2. Mempercepat usaha tahfizul Quran. Mutasyabih, apabila seluruh ayat Al-Quran mutasyabihat, niscaya akan padamlah kedudukannya sebagai penjelas dan petunjuk bagi manusia. Orang yang benar keimanannya yakin bahwa Al-Quran seluruhnya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala yang datang dari sisi Allah pasti hak dan tidak mungkin bercampur dengan kebatilan. Jadi teman-teman, apa itu hak dan apa itu batil? Jadi hak itu adalah suatu kebenaran ataupun benar, dan kebatilan itu seperti hal yang kita sesat, dan ya simpel saja kebatilan itu yaitu batil atau tidak benar. Nah, gitu teman-teman. Beberapa hikmah mempelajari adalah sebagai berikut. Di sini ada 2 hikmah mempelajari tentang mutasyabih. Kalau kita bicara hikmahnya sangat banyak, namun saya akan menyebutkan cuma 2 hikmah saja teman-teman. Yang pertama itu mendorong kegiatan mempelajari disiplin ilmu pengetahuan yang bermacam-macam. Ayat-ayat mutasyabihat mengharuskan upaya yang lebih banyak untuk mengungkapkan maksudnya, sehingga menambah pahala bagi orang yang mengkajinya. Nah, jadi bagi teman-teman yang tidak tahu apa itu mengkaji, jadi mengkaji itu bisa disebut pengertiannya seperti mempelajari ataupun belajar tentang sesuatu, seperti yang disebutkan hikmah yang kedua ini, itu ayat-ayat mustabihat yang mengharuskan upaya yang lebih banyak. Jadi kita harus belajar tentang ayat-ayat mutasyabihat agar mengharuskan upaya yang lebih banyak untuk mengungkapkan maksudnya gitu. Nah, gitu po. Ya, sekian presentasi saya dari kelompok 5 ingin mewakili teman-teman saya, yaitu Khalikusuma dan Nopindah Al-Islami. Memohon banyak sebesar-besarnya jika ada salah kata dan salah ucapan dalam pembuatan video ini atau pembuatan makalah, karena kami hanya manusia biasa, tidak pernah luput dari kesalahan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.